Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Nurlestari Sofian. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, tetapi sebelumnya di sini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Nah, di mana materi prasyarat ini sudah dibahas di subbab sebelumnya mengenai penjumlahan dua buah sudut, baik itu sin, cos, maupun tangan. Nah, sekarang langsung saja menginjak ke materi untuk pengertian sudut ganda. Sudut ganda merupakan penjumlahan dua buah sudut yang sama besar. Nah, jika kemarin penjumlahan dua buah sudut itu sudutnya berbeda, misalkan ada alfa dan beta. Nah, untuk sekarang sudutnya itu sama, misalkan alfa dengan alfa, beta dengan beta, sehingga dapat ditulis yang pertama sin 2 theta, yang kedua cos 2 theta, dan yang ketiga tangan 2 theta. Nah, di sini kita akan membahas ketiga konsep tersebut. Untuk manfaat kita mempelajari sudut rangkap. Yang pertama, untuk mempermudah perhitungan nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, misalnya ada sin 60. Kalau untuk sin 60 kan kita sudah hafal ya nilainya berapa, yaitu setengah akar 3. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan sin 120? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap di mana sin 120 itu sama dengan sin 60 ditambah 60. Nah, untuk selanjutnya itu untuk membuktikan rumus trigonometri lainnya. Yang selanjutnya untuk membantu menyelesaikan persoalan mengenai limit fungsi. Nah, untuk yang terakhir yaitu dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya yaitu dalam bidang fisika. Di sini ada ilustrasi mengenai seseorang yang sedang melakukan lompat jauh, di mana untuk mengetahui jarak maksimum itu digunakan rumus X max sama dengan kecepatan awal dikuadratkan dibagi dengan gravitasi dikali sin 2 alfa. Nah, di sini kan menggunakan sudut rangkap yaitu sin 2 alfa. Kita bisa menghitungnya. Nah, baiklah langsung saja untuk yang pertama yaitu rumus sin 2 theta. Jika kita kembali lagi mengingat definisi sudut ganda, di mana sudut ganda merupakan penjumlahan dua sudut yang sama besar, maka sin 2 theta ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sin theta ditambah theta. Nah, ini kan theta, ini theta, berarti kedua sudutnya sama besar. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menemukan rumusnya? Kita ulas kembali materi sebelumnya itu tentang penjumlahan dua sudut. Nah, kalau misalkan kalian masih lupa, di sini ada. Nah, di sini ada sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, di sini kan bentuknya sama ya. Alfa ditambah beta, ini theta ditambah theta. Nah, untuk itu kita tinggal mengubah alfa dan beta menjadi theta keduanya. Sehingga akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, sin theta cos theta ditambah cos theta sin theta. Tuh, sudah sama kan? Sin theta cos theta sudah sama. Nah, di sini kita lihat ya, ada cos theta dikali sin theta. Di mana untuk perkalian itu kan bersifat komutatif, jadi bisa dibalikan menjadi sin theta dikali cos theta, maka dapat ditulis seperti ini. Nah, sin theta cos theta ditambah sin theta cos theta. Sama saja kan? Nah, di sini ada sin theta cos theta, di sini juga ada sin theta cos theta. Maka dua variabel yang sama jika dijumlahkan akan menghasilkan dua kali variabel tersebut, sehingga sin 2 theta itu akan sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah, ini rumus yang pertama untuk sin 2 theta. Dicatat ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada rumus cos 2 theta. Untuk rumus cos 2 theta ini terdapat 3 rumus. Kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama, seperti biasa, cos 2 theta itu akan sama dengan cos theta ditambah theta. Di mana cos theta ditambah theta itu rumusnya jika kita diingat kembali
Nah, akan seperti ini. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, sudah sama kan bentuknya? Sudah sama, sudah sama. Seperti biasa, tinggal diubah alfa dan betanya menjadi theta. Sehingga akan menghasilkan cos theta dikali cos theta dikurangi sin theta dikali sin theta. Sudah sama kan? Tinggal dioperasikan saja. Cos theta dikali cos theta itu akan sama dengan? Ya, benar. Cos kuadrat theta. Sin theta dikali sin theta akan sama dengan sin kuadrat theta. Maka, cos 2 theta itu akan sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Kita tulis di sini saja ya. Rumus pertama atau persamaan pertama. Jangan lupa dicatat. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa menurunkan rumus yang pertama ini menjadi rumus yang kedua. Dari mana? Kita ingat lagi rumus identitas trigonometri. Ada yang masih ingat? Kalau sudah lupa di sini, nah sudah dituliskan. Rumus identitas yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ingat saja ini ya. Nah, rumus ini kan bisa dikembangkan menjadi dua rumus, cos kuadrat theta dan juga sin kuadrat theta. Nah, untuk hasilnya itu biasa saja ini tinggal dipindah ruaskan. Nah, pegang dulu ini ya. Nah, untuk itu selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan kedua rumus ini kepada persamaan yang pertama. Kita ambil yang pertama dulu, yang cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, di sini, nah, berarti yang kita substitusi atau yang kita ganti adalah cos kuadrat theta. Di mana dalam rumus identitas, cos kuadrat theta itu adalah sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, tinggal dimasukkan saja atau disubstitusikan saja. Cos kuadrat theta-nya menjadi 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, untuk sin kuadrat theta-nya tetap di sini sin kuadrat theta. Selanjutnya tinggal dioperasikan saja seperti biasa. 1 tetap 1. Nah, negatif sin kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta menjadi negatif 2 sin kuadrat theta. Nah, ini untuk rumus yang kedua. Kita tulis saja di sini yang kedua. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga, kita mensubstitusikan identitas yang bawah, yang sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, yang diubah yang mana? Yang diubah yang ini. Jadi, sin kuadrat theta ini disubstitusikan ke sini. Maka akan menghasilkan, nah, tuh kan ininya diubah. Sin kuadrat theta diubah jadi 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dioperasikan seperti biasa dan akan menghasilkan cos 2 theta sama dengan 1 dikurangi 2 ditambah 2 cos kuadrat theta. Nah, disederhanakan menjadi 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Ini untuk rumus ketiga. Nah, jangan khawatir ya, ini kan rumusnya banyak, tapi tetap saja yang kalian pakai itu hanya 3. Yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Seperti itu. Nah, di sini ada rangkumannya. Untuk cos 2 theta, rumusnya ada yang ini, yang menggunakan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Ada yang menggunakan sin kuadrat theta saja, dan ada yang menggunakan cos kuadrat theta saja. Jangan lupa catat ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang ketiga rumus tan 2 theta. Seperti biasa, tan 2 theta itu sama dengan tan theta ditambah theta. Theta ditambah theta. Nah, untuk rumus tan theta ditambah theta itu berasal dari rumus, nah, rumus yang ini. Kalau kalian ingat, tan alfa ditambah beta akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Seperti biasa, alfa sama betanya itu diganti menjadi theta. Maka akan menghasilkan
Seperti ini. Tan theta ditambah tan theta per 1 dikurangi tan theta dikali tan theta. Nah, ini kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan. Tan theta ditambah tan theta sama dengan 2 tan theta. Tan theta dikali tan theta sama dengan tan kuadrat theta. Maka akan menghasilkan, nah, tan 2 theta sama dengan 2 tan theta per 1 dikurangi tan kuadrat theta. Ini rumusnya. Nah, itu semua rumus dari sin, cos, dan tan untuk sudut ganda. Nah, selanjutnya silahkan kalian tulis kesimpulan dari rumus yang tadi sudah dijelaskan. Ada rumus sin, cos, dan juga tan. Silahkan tulis ya, karena itu akan sangat membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang akan kalian kerjakan. Nah, baik, di sini ada soal, jika tan X sama dengan 5/12, maka tentukan cos 2X dan juga sin 2X. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang cos 2X terlebih dahulu. Sini, cos 2X. Rumus cos 2X apa? Ada 3 kan? Ada yang menggunakan cos kuadrat theta dikurangi cos kuadrat sin kuadrat theta, dan ada juga yang menggunakan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta, dan satu lagi ada yang menggunakan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nah, kalian tinggal pilih saja mau menggunakan yang mana. Coba kita akan menggunakan yang cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ya. Cos kuadrat. Kalau tadi theta berarti sekarang kan di soalnya tan X berarti tinggal diganti sama X aja. X dikurangi sin kuadrat X. Nah, di sini kita tuliskan untuk rumusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini yang kita perlukan kan cos X dan juga sin X. Sedangkan yang diketahui hanya tan X saja, yaitu 5/12. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan Pythagoras, di mana kita pertama-tama harus menggambar dulu segitiga siku-siku. Nah, kita gambar segitiga siku-siku seperti ini, di mana dimisalkan ini tetanya. Nah, setelah itu kita akan lihat di sini ada tan X sama dengan 5/12. Untuk tan, rumus tan itu bagaimana? Nah, ya, rumus tan adalah depan dibagi samping. Berarti untuk yang pembilangnya adalah untuk depan dari theta 5, untuk penyebut adalah samping dari theta, berarti 12. Nah, tinggal satu sisi lagi ya yang belum diketahui. Kita pakai saja dari Pythagoras. Berarti untuk sisi miring, saya tulis sisi M saja ya, sama dengan, gimana rumusnya? Akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Masih ingat kan rumusnya? Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan saja. Berarti akar 12 kuadrat itu kan 144 ditambah 5 kuadrat 25. Setelah itu tinggal dijumlahkan menjadi akar 169, di mana akar 169 ini adalah 13. Nah, maka sisi miringnya itu adalah 13. Nah, sudah ada tuh ketiga sisinya. Tinggal kita mencari cos X-nya berapa, sin X-nya berapa. Pertama untuk cos X. Cos itu rumusnya apa? Samping dibagi miring. Berarti 12 dibagi 13 per 13. Nah, satu lagi untuk nilai sinnya. Sinnya itu rumusnya apa? Depan per miring. Berarti 5 dibagi 13. Nah, udah ketemu cosnya, udah ketemu sinnya. Kita langsung ke rumus yang awam, rumus cos. Mohon maaf. Nah, rumus cos 2x itu sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah,
Kalau sudah seperti ini, tinggal substitusikan saja. Cosnya berapa? Cosnya 12/13. Substitusikan 12/13. Nah, jangan lupa dikuadratkan ya, soalnya kan ini cos kuadrat. Dikurangi sin, sinnya tinggal disubstitusikan. 5/13. Kuadratkan sama. Kalau sudah seperti ini, tinggal dioperasikan saja. 12 kuadrat berapa? 144. Dibagi 13 kuadrat 169. 5 kuadrat berapa? 25/13 kuadrat 169 juga. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita operasikan saja pembilangnya. 144 dikurangi 25 berapa? 119 per 169. Nah, ini jadi nilai dari cos 2x adalah 119 dibagi per 169. Nah, untuk selanjutnya ini di sini kan ada ditanyakan sin 2x, itu silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Untuk pengerjaannya sama seperti ini, yang berbeda adalah rumus sin 2x-nya. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi telah tersampaikan semuanya, mudah-mudahan kalian paham. Untuk kesimpulan, mari kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.